Jadi cerita yang mau gue ceritain ini cerita yang dialami sendiri sama tante gue. Oke. Waktu itu dia digangguin ketika dia datang ke suatu mall di Jakarta. Gue samarin nama tante gue ini jadi Tante Dian ya namanya. Tante Dian, oke. Iya. Waktu itu Tante Dian lagi hamil sekitar 7 bulanan. Saat itu Tante Dian tuh ngidam banget lagi pengen nonton bioskop. Tapi itu udah sekitar jam 7 malam. Tante Dian itu ngomong ke suaminya. Suaminya ini tuh om gue. Oke. Mau nonton filmnya Tom Hanks. Orang kalau ngidam kan emang harus saat itu juga kan diturutin. Pas dicek ada jadwalnya jam 10 malam. Kekejar sih, cuma harus nonton midnight kan. Tapi kan kalau misalkan ibu hamil tuh kayak gak boleh keluar malam, gak boleh kecapean gitu-gitu kan. Oke. Tapi di satu sisi dia tuh juga ngidam banget gitu, pengen nonton. Iya. Berangkatlah mereka berdua. Sekitar jam 8-an mereka sampai di sana. Terus om gue, suaminya Tante Dian, dia beli tiket, beli popcorn, beli yang lain-lain. Si Tante Dian ini posisinya nunggu kayak di lounge-nya gitu. Lo tau kan di bioskop di ruang tunggunya ada kursi panjang gitu, kayak tempat lo nunggu sebelum lo masuk teater. Oh iya, oke. Nah di ruang tunggu itu tuh Tante Dian duduk sendirian. Pas Tante Dian lagi nunggu sambil main HP, dia ke distract karena tiba-tiba ada anak kecil cewek ngeliatin perutnya Tante Dian di dekat Tante Dian sambil senyum-senyum, cekikikan. Terus Tante Dian akhirnya ngajak ngobrol dong, kayak sini duduk sebelah tante. Terus pas diajak si anak kecil ini tuh malah langsung lari, kabur. Terus sekitar jam 10-an mereka masuk teater. Kebetulan karena emang ini midnight, jadi mereka tuh satu teater cuma 8 orang. Sampai akhirnya pas lagi di tengah-tengah nonton, tiba-tiba Tante Dian nih denger suara anak kecil cekikikan dari belakang bangkunya dia. Oke. Akhirnya Tante Dian tuh nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang nggak taunya nggak ada siapa-siapa di situ. Sampai akhirnya mereka pulang dan udah sampai rumah. Tante Dian udah mau tidur nih sama suaminya. Pas udah merem matiin lampu, tiba-tiba Tante Dian nih ngerasa kayak perutnya tuh nggak enak gitu, sampai ngerasanya tuh kayak berat gitu. Akhirnya Tante Dian ini melek di kegelapan. Terus dia ngeliat ada anak kecil perempuan yang tadi di bioskop lagi nempel di perutnya Tante Dian sambil bilang, "Jangan pulang." Aduh anjing. Cerita ini kejadian di daerah Jakarta dan gue dapet cerita ini dari teman gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah abang ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Engkong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Engkong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya di suatu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh, terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah, dia nggak gubris apa-apa. Dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngelihat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, "Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja." Nyokapnya Indra kaget dong. "Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu." Terus bokapnya kaget juga balik. "Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan?" Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, "Waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan, dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga." Nah udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah
di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nangkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Ngong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, "Bang, minta rokok." Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy itu Mak Siti. Waduh. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini nggak bisa gerak sama sekali, bener-bener kaki tuh nggak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia di situ merem aja, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya nggak lama Mak Siti ini hilang, hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-lus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-lus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngelihat keguling yang dipeluk, ternyata itu pocong. Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, 3 cewek 1 cowok. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan, Bi. Nah, mereka berempat, kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu, Bi. Nah, mereka naik tuh ke kapal kecilnya, jalan kan masuk ke dalam terowongan Istana Boneka gitu. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Ih, kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah, tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, "Ih, kocak banget, boneka di sana mukanya aneh," gitu. Nah, di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ Nasya ngeliat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk. Tapi cewek ini madep belakang, jadi cuma kelihatan rambutnya doang gitu. Tapi pas lagi fokus banget ngeliat si bonekanya, tiba-tiba badannya si Nasya dipukul sama Dion. Kayak, "Boy, bengong aja," gitu. Pas Nasya nengok ke belakang, ke arah boneka itu, ternyata sosok cewek yang Nasya lihat hilang gitu aja. Udah nggak ada di sana. Singkat cerita, mereka udah makan, udah sebat, naik beberapa wahana lainnya, dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Dan anak-anak ngidein dan ngiyain buat naik arung jeram, kecuali si Dita. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Jatuh gitu. Iya, kenapanya karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal, Nat. Dan mayatnya pun katanya nggak ditemuin. Nah, si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong, "Elah, lebay banget lo, yang mati juga udah nggak tahu kemana. Kalaupun ada juga dia lagi happy tahu naik sama kita." Sembarangan. Iya. Nah, akhirnya mereka berempat tuh naik arung jeram. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi Nasya tuh ngeliat, Bi, Nat, di depan mereka, di samping-samping sungai arung jeramnya itu, kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Tapi di situ Nasya ngeliat jelas banget karena si anak cewek ini nggak madep belakang. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah. Tangan anak cewek ini cuma satu, karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Nah, tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya, dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya. Nah, ternyata nggak sampai situ aja, Bi. Nah, dia tuh ngerasa kalau misalnya kakinya tuh dicengkram kenceng banget, kayak dipegang orang kenceng banget sampai kuku tangan yang megang kaki Nasya tuh nusuk-nusuk kulitnya gitu loh.